Selamat pagi, selamat datang di mata kuliah Ekologi Manusia. Pokok bahasan ke-10 adalah mengenai gerakan lingkungan, dan ini merupakan bagian dari 3 pokok bahasan yang akan membincangkan beragam gerakan lingkungan. Pokok bahasan 10 adalah mengenai gerakan global lokal lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati. Saya Melanie Abdul Qadir Sunito. Sesuai dengan tujuan pengajaran yang ditulis di box sebelah kiri, yaitu agar mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis gerakan lingkungan, maka subpokok bahasan akan dibagi dalam 4 bagian. Pertama, akan dijelaskan pengertian gerakan sosial, gerakan lingkungan, dan gerakan ekologis. Kedua, mengenai tipe, aliran, dan kendala gerakan lingkungan. Ketiga, membahas environmentalism, ecologism, dan deep ecology. Dan subpokok bahasan terakhir mengenai gerakan konservasi keanekaragaman hayati dan politiknya. Subpokok bahasan 1, gerakan sosial dan gerakan lingkungan. Gerakan lingkungan adalah bagian dari gerakan sosial. Gerakan sosial didefinisikan Wood dan Jackson sebagai tindakan bersama yang dilakukan oleh kelompok dengan beragam derajat organisasi formal yang berusaha untuk mewujudkan atau mencegah perubahan. Piotr Stomka dan Luc Martel menambahkan ciri gerakan sosial yaitu kelompok orang yang melakukan tindakan kolektif berdasar kepentingan dan tujuan yang sama serta menggunakan cara-cara yang tidak konvensional. Gerakan lingkungan atau gerakan ekologi adalah aneka gerakan politik, sosial, dan ilmu pengetahuan atau filsafati yang bertujuan untuk memperjuangkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup dengan cara merubah kebijakan publik dan perilaku individu. Ke dalam gerakan lingkungan termasuk juga politik hijau dan konservasi. Gerakan lingkungan merupakan bagian dari gerakan sosial baru atau New Social Movements yang muncul di masyarakat barat sejak pertengahan 1960-an sebagaimana juga gerakan feminis serta gerakan untuk perdamaian dan demokrasi. Adapun mengenai apa dan bagaimana beda gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru akan ditampilkan pada tabel di slide berikutnya. Salah satu penanda gerakan lingkungan adalah perayaan Hari Bumi yang untuk pertama kalinya dirayakan di Amerika Serikat pada tahun 1970. Gerakan ini merupakan gabungan antara keresahan yang dirasakan oleh generasi muda dengan kesadaran akan adanya permasalahan lingkungan yang berkembang selama dekade sebelumnya. 22 April dirayakan sebagai Hari Bumi di seluruh dunia sejak itu, dan tahun ini adalah perayaan Hari Bumi ke-50. Tabel berikut ini menggambarkan ciri gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru berdasar beberapa unsur. Berdasar periode kesejarahan, gerakan sosial lama telah ada sejak fase awal sejarah modern, sedangkan gerakan sosial baru muncul sejak pertengahan 1960-an. Berdasar isu pokok atau fokus, gerakan sosial lama pada kepentingan ekonomi, gerakan sosial baru mengenai perluasan ruang gerak kehidupan, penciptaan masyarakat madani hingga otonomi atau kebebasan individu. Berdasar keanggotaan, gerakan sosial lama cenderung merekrut orang-orang dari kelas sosial yang sama, semisal kelas pekerja atau petani, sedangkan anggota gerakan sosial baru berasal dari kelas sosial yang berbeda-beda, meski bagian terbesarnya adalah kelas menengah yang berpendidikan tinggi. Berdasar pengorganisasian, gerakan sosial lama cenderung ketat dan terpusat atau hierarkis, sedangkan gerakan sosial baru terdesentralisir dan mengutamakan jejaring kerja yang luas dan longgar. Gerakan lingkungan sebagai gerakan sosial baru nampak dari ciri sebagai berikut. Pertama, jumlah anggota beragam. Ada yang berupa organisasi yang berskala besar, dan ada pula yang berupa kegiatan akar rumput di tingkat lokal. Jejaring menjadi penting. Friends of the Earth International misalnya menyatukan anggota kelompok di tingkat nasional
organisasi afiliasi, dan kelompok aktivis lokal. Salah satu anggota dari Friends of the Earth International adalah Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI. WALHI sendiri berdiri tahun 1980 dan mencakup ratusan organisasi dan individu dari 28 provinsi se-Indonesia. Kedua, variasi dalam ideologi gerakan, tujuan yang hendak dicapai, dan kegiatan yang dilakukan. Ketiga, anggota gerakan juga bervariasi. Petani, perempuan, kaum profesional, pemuka agama, pemuda, eks-buruh migran, dan bahkan juga ada yang merupakan himpunan dari para aktivis radikal. Baik juga jika Anda menjawab pertanyaan ini. Apa saja ragam gerakan lingkungan di Indonesia yang Anda ketahui? Dari banyak penggerak utama gerakan lingkungan pada dekade 1960-an, nama David Brower dan Ralph Nader mencuat. Mereka diakui sebagai orang yang mengubah orientasi organisasi lingkungan dari gerakan pecinta alam menjadi organisasi advokasi lingkungan. Satu orang yang namanya sering dilupakan, namun perannya dalam gerakan lingkungan besar adalah Rachel Carson, seorang biolog kelautan yang menulis buku The Silent Spring atau Musim Semi yang Senyap. Buku ini membahas paparan pestisida yang berdampak buruk bagi lingkungan dan manusia. Subbahasan kedua mengenai tipe, aliran, dan kendala gerakan lingkungan. Tabel ini membanding tipe gerakan lingkungan berdasar 3 tipe lembaga swadaya atau organisasi masyarakat sipil, yaitu tipe pembangunan, ekopopulis, dan konservasionis, dan dihubungkan dengan unsur-unsur misi, tipe organisasi, bidang keahlian, anggota, dan argumentasi pokok atas permasalahan lingkungan. LSM Pembangunan bermisi utama pembangunan atau pengentasan kemiskinan. LSM Ekopopulis merupakan organisasi advokasi yang membela kepentingan rakyat. LSM Konservasionis memiliki misi utama pelestarian atau konservasi keanekaragaman hayati. Adapun penyebab permasalahan lingkungan bagi LSM Pembangunan adalah peningkatan jumlah penduduk dan kemiskinan. Bagi LSM Ekopopulis karena peminggiran komunitas lokal, padahal merekalah penjaga lingkungan dan pemelihara ekosistem yang terbaik. Sedangkan bagi LSM Konservasionis, permasalahan lingkungan adalah akibat dari tidak adanya area yang dilindungi untuk spesies dan keseimbangan ekologi. Karena misi utama yang berbeda-beda ini, maka LSM-LSM menarik bagi anggota dan dengan bidang keahlian yang berbeda pula. Membanding lebih lanjut ketiga tipe LSM ini, masing-masing memosisikan dirinya secara berbeda. Sebagai pembela kaum miskin pada LSM Pembangunan, pembela masyarakat tradisional pada LSM Ekopopulis, serta sebagai pembela alam dan spesies pada LSM Konservasionis. Masing-masing mereka memiliki pandangan kritis atas posisi pihak yang lain. Misalnya, LSM Pembangunan akan memandang kaum ekopopulis sebagai meromantisir dan memanfaatkan masyarakat lokal. LSM Ekopopulis memandang konservasionis sebagai mengabaikan hak asasi manusia. Dan sebaliknya, LSM Konservasionis memandang kaum ekopopulis lebih sering mengabaikan kondisi ekologi. Pandangan atas pihak lain ini acap kali membatasi ruang untuk bekerja bersama, hal mana menjadi salah satu kelemahan atau kendala yang dihadapi gerakan lingkungan. Beberapa kelemahan atau kendala yang dihadapi gerakan lingkungan di negara berkembang adalah: pertama, tata kelola kegiatan yang cair, hal mana merupakan konsekuensi dari bentuk gerakan sosial baru yang terdesentralisir dan longgar, sehingga di dalam kerjasama perlu dirumuskan alur komunikasi dan pengambilan keputusan, tanggung jawab para pihak, serta berbagai prosedur lainnya. Kedua, jejaring kerja yang terbentuk bersifat sementara atau ad hoc saat sedang ada proyek atau kepentingan tertentu saja.
Sejajar dengan ini adalah kecenderungan untuk pemecahan masalah yang bersifat parsial. Misalnya, permasalahan sungai tidak dengan melihat secara holistik permasalahan di hulu, seperti penggundulan hutan, pembukaan lahan untuk pertanian dataran tinggi, dengan permasalahan di dataran tengah sungai hingga hilir, seperti pembuangan sampah rumah tangga atau bahan buangan industri, penyempitan badan sungai untuk pemukiman, dan lain sebagainya. Ketiga, situasi kemiskinan dan transisi demokrasi menjadi penghambat tumbuhnya gerakan lingkungan. Banyak pengamat menyatakan perkembangan gerakan lingkungan di Indonesia yang telah ada sejak tahun 1980-an baru merebak setelah reformasi di akhir 1990-an. Pendeknya pengalaman berorganisasi dan berkegiatan ini menjadikan ketidakpercayaan diri di kalangan anggota menguat. Subbahasan ketiga, environmentalism, ecologism, dan deep ecology. Environmentalism dapat dideskripsikan sebagai suatu gerakan sosial atau sebagai suatu ideologi yang berupaya melindungi dan melestarikan elemen-elemen ekosistem bumi, termasuk air, udara, tanah, hewan, dan tumbuhan, berikut keseluruhan habitat semisal hutan hujan, gurun pasir, dan samudera. Ecologism adalah suatu ideologi politik yang berdasarkan pandangan bahwa alam non-manusia sama berharganya dengan alam manusia sebagai suatu pertimbangan moral dalam sistem-sistem sosial, politik, dan ekonomi. Akar ecologism adalah etika deep ecology dengan basis pandangan ekosentrisme atau biocentric equality. Dengan demikian, jika di dalam aktivisme nyatanya environmentalism mendorong pelestarian lingkungan, sesuatu yang seringkali berada di luar diri, ecologism menekankan pentingnya aktivitas perubahan yang dimulai dari diri sendiri. Deep ecology merupakan satuan dari filosofi, gerakan sosial, hingga aktivisme diri atas lingkungan. Pandangan atau etika biosentrisme dan ekosentrisme akan tercermin dalam perubahan gaya hidup dan nilai kehidupan, serta rasa berkewajiban moral untuk melindungi lingkungan. Sebagai bentuk aktivisme lingkungan, seorang deep ecologist bisa memilih langkah politik, misalnya bergabung dengan partai pembela lingkungan, atau menjadi aktivis radikal yang melakukan aksi untuk perubahan nyata. Kelompok Sea Shepherd misalnya, yang dengan segala cara mencegah pembantaian paus dan mamalia laut oleh nelayan dari Jepang, merupakan salah satu contoh kelompok ini. Pada tabel berikut ini dicoba dirangkum pandangan environmentalism ecologism dengan melihat 4 kelompok: ekokapitalism atau eco-modernization, ekososialism, ekofeminism, dan deep ecology. Suatu spektrum yang bergerak dari ekologi dangkal ke ekologi dalam, atau dalam warna seringkali diistilahkan sebagai dari hijau pucat ke hijau pekat. Sebagian gambar ini telah dijelaskan di dalam kuliah ekologi manusia sebelumnya, yaitu pokok bahasan 3 mengenai krisis ekologi, pokok bahasan 4 mengenai etika lingkungan, dan pokok bahasan 9 mengenai modernisasi ekologi. Selain tipologi gerakan, nampak dalam hal etika lingkungan, perubahan dari antroposentris ke biosentris dan ekosentris. Adapun pandangan tentang penyebab kerusakan sumber daya alam pada masing-masing kelompok berhubungan dengan cara bagaimana melakukan penyelamatan lingkungan. Pandangan ekokapitalisme bahwa alam rusak karena kebijakan atau teknologi yang tidak ramah lingkungan diselesaikan dengan perubahan atau perbaikan kecil berkait kebijakan politik dan teknologi itu. Pandangan ekofeminis dan deep ecology bahwa kerusakan sumber daya alam disebabkan patriarki dan antroposentris, mendorong perubahan yang tidak saja menyangkut diri tetapi juga politik dan ekonomi masyarakat
yaitu mengenai bagaimana sumber daya diatur dan dialokasikan. Subbahasan keempat dan terakhir mengenai gerakan konservasi. Gerakan konservasi adalah gerakan politik, lingkungan, dan sosial yang berupaya melindungi sumber daya alam atau natural resources, termasuk spesies hewan dan tumbuhan dan habitatnya demi masa depan. Gerakan konservasi awal mencakup pengelolaan perikanan dan satwa liar, air, konservasi tanah, hingga sustainable forestry. Gerakan konservasi yang lebih mutakhir meluas pada pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya alam dan pelestarian atau preservation keanekaragaman hayati. Gerakan konservasi oleh sebagian pihak dipandang sebagai bagian dari gerakan lingkungan. Oleh sebagian pihak yang lain dibedakan dalam hal ideologi maupun praktek. Adapun cerminan dari gerakan konservasi adalah perihal politik konservasi keanekaragaman hayati. Ini menyangkut kebijakan, langkah-langkah dan praktek yang ditempuh pemerintah dan lembaga-lembaga internasional untuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan krisis ekologi yang timbul. Dalam hal ini berkait dengan keanekaragaman hayati. Istilah keanekaragaman hayati atau biodiversity diperkenalkan oleh The Nature Conservancy, sebuah LSM lingkungan internasional pada 1970-an. Dan selanjutnya berkembang menjadi diskursus politik lingkungan global. Pada 1990-an, konservasi keanekaragaman hayati ini telah menguasai dan mengendalikan gagasan, pikiran, dan narasi konservasi di seluruh dunia, dan selanjutnya juga ditransformasi menjadi mekanisme kelembagaan. Berbagai badan-badan multilateral seperti Bank Dunia, PBB, dan USAID, juga LSM internasional seperti TNC, WWF, CI, dan IUCN terlibat aktif untuk mengkampanyekannya. Ciri dari aktivitas ini adalah top-down, intervensionis, dan teknosentrik. Ketiga ciri yang dikemukakan tadi itu nampak dari kesepakatan dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati atau Convention on Biodiversity, CBD, yang menyatakan bahwa negara mengatur hak dan tindakan para pengguna sumber daya yang berada di dalam wilayahnya masing-masing. Untuk itu, dalam Taman Nasional juga disusun zonasi yang membatasi, bahkan melarang warga masyarakat seputar Taman Nasional untuk memanfaatkan sumber daya alam di dalam Taman Nasional. Pelarangan ini berdampak pada ekonomi warga, dan selanjutnya tarik-menarik antara kepentingan ekonomi pembangunan dan konservasi memunculkan jalan tengah berupa proyek pembangunan dan konservasi terintegrasi atau Integrated Conservation and Development Project, ICDP, yang bertujuan menggabung upaya memperbaiki kesejahteraan sosial ekonomi warga di desa-desa sekitar Taman Nasional dengan upaya untuk mempertahankan kelestarian lingkungan atau konservasi. ICPD yang diperkenalkan tahun 1985 dan berkembang di bawah pengelolaan Dijen Pembangunan Desa banyak mengalami kegagalan, utamanya akibat desain program atau proyek yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, kegagalan juga akibat munculnya kesenjangan antara tingkat global dan lokal dalam hal sumber kekuasaan yang menjadi pijakan politik konservasi, serta aktivitas-aktivitas dan narasi yang digunakan berbagai aktor. Aktor global, pemerintah, dan LSM internasional menggunakan narasi konservasi yang bersumber dari diskursus ilmu pengetahuan modern, sedangkan masyarakat lokal dan beberapa LSM lokal menggunakan narasi konservasi yang diperoleh dari pengetahuan lokal. Di satu sisi, masyarakat dan aktor lokal bersandar pada pengetahuan lokal, indigenous, dan tradisional, serta menggunakan pengetahuan itu untuk menetapkan batas dan tata ruang wilayah adat. Pengetahuan ini dibenturkan
atau sering bertentangan dengan aktor global dan nasional yang bersandar pada pengetahuan ilmiah barat dan modern untuk menetapkan batas kawasan dan zonasi taman nasional. Berbagai permasalahan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia pada saat ini dapat ditelusur sumbernya dari perbenturan ini, hal mana perlu dicarikan jalan keluar. Dengan menggeser pandangan ke arah biosentris dan memperhatikan kepentingan alam dan keadilan lingkungan, diharapkan permasalahan seperti ini dapat diselesaikan. Demikian kuliah pokok bahasan 10 mengenai gerakan global, lokal, lingkungan, dan konservasi keanekaragaman hayati. Selain pustaka yang disampaikan di sini, ada pula 2 lampiran. Pertama mengenai penjelasan deskriptif kelompok-kelompok dalam environmentalism dan ecologism, dan kedua mengenai perubahan dan perkembangan kebijakan konservasi lingkungan Taman Nasional di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada kuliah selanjutnya.